Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ajeng Indra Suara. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai riset pasar dan intelijen pasar. Untuk yang pertama ada pengertian riset pemasaran menurut para ahli. Yang pertama ada Malhotra. Menurut Malhotra, riset pasar adalah analisis, pembagian informasi, dan upaya mengidentifikasi tentang informasi yang dilakukan secara objektif dan sistematis, di mana riset pasar dilakukan untuk pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan permasalahan dan kesempatan di dunia bisnis. Kemudian yang kedua ada Robby Susatyo. Menurut Robby Susatyo, pengertian riset pasar adalah upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis dan objektif. Dua inilah yang dijadikan sebagai bentuk pengumpulan, analisis, dan perangkaian informasi yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan atas masalah yang tengah dihadapi. Kemudian yang ketiga ada menurut American Marketing Association atau AMA. Menurut AMA, riset pemasaran bertujuan untuk menghubungkan masyarakat umum, konsumen, dan pelanggan lewat sarana informasi. Dari data-data tersebut yang dapat digunakan untuk melihat peluang, melihat permasalahan dalam pemasaran, dan membantu untuk mengevaluasi tindakan pemasaran. Kemudian selanjutnya ada tujuan riset pasar. Yang pertama yaitu membuat keputusan yang tepat, yang bertujuan untuk membantu dalam membuat keputusan. Kemudian yang kedua ada mendapatkan peluang bisnis baru. Tujuan melakukan riset pasar adalah pembukaan peluang bisnis baru. Buat pelaku usaha yang memperoleh omset besar dan ingin mengembangkan usaha lain, butuh kemampuan untuk membaca peluang. Kemudian yang ketiga ada menghindari kegagalan usaha. Setiap pelaku usaha bisnis pastinya menginginkan usaha mereka berjalan lancar tanpa kendala. Kemudian yang keempat ada memanfaatkan peluang investor. Dalam menjalankan sebuah bisnis perlu kerjasama untuk menggalang kekuatan. Salah satunya memperoleh investor yang mau menyuntikkan dana untuk modal dan mengembangkan usaha. Kemudian yang kelima ada evaluasi. Rata-rata pelaku usaha melakukan riset pasar berperan untuk mengetahui apa yang perlu dievaluasi, di mana evaluasi ini memudahkan perusahaan melakukan review terhadap brand positioning demi mengetahui posisi dan selera produk pesaing. Kemudian yang keenam ada understanding. Tujuan penting melakukan riset pasar adalah understanding yang berperan untuk memberikan pemahaman bahwa konsumen sebagai insight, masukan yang paling penting. Kemudian yang ketujuh ada predicting. Riset pasar berperan sebagai basis data untuk melakukan prediksi agar usaha yang dijalankan tidak gagal dan riset pasar masih dapat digunakan untuk sumber penilaian. Kemudian selanjutnya ada jenis riset pemasaran. Problem solving atau problem solving research adalah riset pemasaran yang dimanfaatkan untuk mengetahui solusi dari atas permasalahan yang terjadi di dunia pemasaran. Umumnya, problem solving research mencoba untuk melakukan riset kejadian atau kasus yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang kedua ada problem identification research. Riset pemasaran yang digunakan untuk mengawasi proses bisnis atau pemasaran. Selain digunakan untuk mengisi, dapat digunakan juga sebagai pengendali usaha yang mau dijalankan. Kemudian yang ketiga ada planning research. Planning research merupakan riset pemasaran yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi untuk merencanakan kegiatan pemasaran. Kemudian selanjutnya konsep intelijen pemasaran. Konsep intelijen pemasaran adalah sebuah konsep yang menunjukkan arah bagi manajer dalam melakukan intelijensi pemasaran. Sehingga dalam kajian konsep intelijen pemasaran dijelaskan definisi intelijen pemasaran, sistem intelijen pemasaran, komponen dalam intelijen pemasaran, dan langkah-langkah melakukan intelijen pemasaran. Lalu untuk definisi intelijensi pemasaran, dari menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa intelijen pemasaran adalah ilmu dari manajer untuk merencanakan proses memperoleh informasi pesaing yang akan dianalisis oleh perusahaan sebagai data untuk perumusan strategi pesaing kompetitif. Kemudian selanjutnya ada sumber intelijen pemasaran. Yang pertama ada sumber intelijen pemasaran internal, yaitu yang pertama ada karyawan perusahaan, yang kedua ada database yang independen, yang ketiga ada kumpulan studi riset pemasaran. Kemudian yang kedua ada sumber intelijen pemasaran eksternal, yaitu ada pakar-pakar, konsultansi intelijensi, pemasok, agen pemerintah, foto-foto, koran dan publikasi lainnya, yellow pages, dan dewan penasihat. Kemudian ini ada sumber referensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.